Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya jagung di Dusun Kedung Sari, Kecamatan Merakurak, Tuban, Jawa Timur. Panen raya jagung kuartal kedua ini merupakan hasil panen dari gabungan kelompok tani binaan Polri. Panen raya jagung dilaksanakan secara serentak untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Kabupaten Tuban dipilih sebagai lokasi panen raya jagung karena merupakan kawasan penghasil jagung terbesar di Jawa Timur. Sebesar 629 hektar lahan jagung memasuki musim panen tahun ini. Hasil panen raya jagung ini merupakan kuartal kedua tahun 2026. Polri berperan aktif dalam mendukung Gapoktan untuk menghasilkan jagung berkualitas di Indonesia. Adapun bentuk dukungan Polri berupa bantuan bibit dan lahan, alat-alat pertanian, dan pendampingan terhadap Gapoktan. Di acara panen raya, Presiden juga meninjau berbagai stand booth inovasi ketahanan pangan Polri serta meresmikan 10 gudang ketahanan pangan Polri dan 166 SPPG. Kue kering, kue basah, bahkan juga dapat diolah menjadi beras analog. Habis itu jagung. 2 kali ya kau undang saya panen raya. 3 kali. Udah 3 kali, ketiganya. Habis itu ada pameran stand-stand itu, ya kan? Dan ada selalu bukti inovasi. Ya, bagaimana? Saya gembira, bukan saya pura-pura. Saya lega. Kenapa? Karena dunia krisis energi, negara-negara panik. Tapi sekarang saya dikasih tahu, Pak, tenang. Kita bisa bikin briket arang dari tongkol jagung. Waduh, luar biasa. Tadinya tongkol itu dibuang ya. Sekarang bisa jadi sumber energi. Luar biasa ini. Terima kasih Kapolri. Terima kasih Polisi RI. Polri menggelar panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum groundbreaking pembangunan gudang ketahanan pangan Polri serta peluncuran operasional sarana pendukung ketahanan pangan nasional. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Kika Madona bersama juru kamera Yudhistira dan Cilmi Ardiantovani dari Tuban, Jawa Timur. Saudara, Polri mendukung program ketahanan pangan, salah satunya adalah dengan swasembada jagung. Dan ini termasuk bagian dari cita Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan memang untuk tahun 2025 lalu untuk program swasembada jagung ini sendiri bisa surplus. Tahun 2025 untuk produksi jagung di Indonesia yaitu sebanyak lebih dari 400.000 ton. Nah, tahun ini harapannya untuk produksi dari jagung sendiri bisa mencapai 18 juta ton. Hari ini panen raya berlangsung dari Tuban, Jawa Timur bukan tanpa alasan. Karena Tuban ini merupakan daerah penghasil jagung terbanyak di wilayah Jawa Timur sendiri. Dan juga untuk kali ini, di masa ini, lebih dari 600 hektar dari lahan pertanian jagung memasuki masa panen. Sehingga untuk masa panen raya ini berlangsung dari Tuban, Jawa Timur dan juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentunya ini menjadi semangat tersendiri bagi para petani yang ada dari Tuban, Jawa Timur. Salah satunya dengan Pak siapa Pak dari Gapoktan ya Pak ya? Iya. Pak Sinten Pak namanya Pak? Namanya Sudarlin. Pak Sudarlin selaku Ketua Gapoktan Tuban, Jawa Timur. Iya, Ketua Gapoktan. Ya. Bapak sendiri udah berapa lama berarti Pak ini bertanam jagung ini? Ya, plus minusnya 17-an tahun lah. Artinya Bapak udah merasakan sebelum dibina oleh Polri dan juga kemudian akhirnya saat ini sebelumnya tidak dibina Polri dan juga kemudian akhirnya dibina oleh Polri untuk program penanaman jagung ini sendiri. Bedanya di mana Pak? Setelah kita menjadi binaan Polri ya, itu banyak kemudahan akses yang bisa kita dapat dan kita juga banyak mendapatkan pendampingan pengetahuan dalam proses budidaya jagung ya. Sehingga hasil dari bagaimana kita budidaya ini ada peningkatan. Terutama kita didampingi dari sisi penjualan. Kita didampingi penjualan dari kita proses sampai masuk ke bulog. Sehingga ada selisih harga yang selama ini mungkin dari petani ke tengkulak ya. Sekarang petani bisa langsung mengakses ke bulog. Dan bulog juga membuat
banyak standar yang bagaimana petani bisa mengaksesnya. Gitu. Artinya secara harga sendiri bisa lebih oke gitu ya Pak ya? Iya. Lebih manusiawi gitu ya Pak ya untuk Iya. para petani setelah kemudian dibantu untuk mengakses sampai ke Bulog gitu ya Pak. Iya. Tapi kalau kita berbicara mengenai jagung, jagung ini sendiri menjadi swasembada yang juga kemudian dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto. Bukan tanpa alasan, karena memang baik itu dari sisi buahnya, lalu kemudian bagian ujungnya sampai dengan untuk kulitnya ini juga memiliki banyak manfaat. Tapi kita mau tanya dulu nih Pak, kalau dari Bapak sendiri melihatnya untuk dari ujung paling atas nih Pak, biasanya paling banyak digunakan untuk apa? Jadi kalau jagung itu pipilnya ini digunakan pakan ternak, ya juga olahan. Bagian atas ini ya? Ya. Lalu dalamnya itu ada namanya janggul atau bonggol kalau orang desa. Itu bisa digunakan briket atau bahan bakar pengering, ya, bahan bakar tungku. Lalu dari klobotnya ini bisa diolah. Kulit ini ya? Kulitnya ini bisa diolah, ya kan, menjadi bungkus makanan-makanan ringan. Ini harganya 1 kilo 20.000. Lumayan ya Pak? Ya. Biasanya ini kemana Pak kalau untuk makanan-makanan tradisional gitu Pak? Makanan tradisional itu ada ke daerah Bandung, Jawa Barat, daerah-daerah lain di Indonesia yang memang kita ada akses itu ya. Tapi untuk tadi ya bungkus makanan-makanan ringan atau dari pohonnya jagung ini kita bisa manfaatkan juga untuk pakan ternak. Jadi kita olah, kita buat silase, lalu kita gunakan pakan ternak atau untuk meningkatkan hasil ekonomi masyarakat. Sehingga ini kalau diproses di silase, kita jualnya itu kemarin dari kelompok itu per kilo 2.000 setelah kita proses ini ya. Dalam satu hari kita memproses ini misalnya satu hari kita terproses dari awal sampai akhir itu bisa menghasilkan 1 sampai 1,5 ton per hari dengan 4 tenaga kerja itu. Jadi proses pengambilan dari lahan kita bawa pulang, kita proses untuk membuat silase itu. Nah itu hanya butuh waktu 1 minggu kita sudah bisa jual ke pasaran. Artinya dari ujung pangkal sampai dengan bagian pada batangnya ini mempunyai nilai ekonomi begitu ya Pak ya? Yang penting pintar mengolahnya. Ya, jadi jagung ini semuanya ada nilai ekonomisnya. Tinggal kreativitas kita. Nah, syukur-syukur ini juga menjadi jalan peningkatan kesejahteraan bagi anggota kami yang ada di kelompok Katiawon Lestari. Itu harapannya dari khusus tanaman jagung. Pak, ini kan kemarin kan ada bantuan-bantuan juga yang kemudian diserahkan dari Polri untuk para petani yang tergabung dalam Gapoktan di sini yang di wilayah Tuban dan juga Jawa Timur ini. Ini kalau secara bantuan apa saja mungkin yang diterima Pak? Mungkin dari bibit dapat ya Pak? Bibit ada. Alat-alat ini pertanian apa aja Pak? Pertanian kita ada mesin pipil, ada dryer. Dryer itu pengering. Pengering ya. Ada Kenapa pengering. kita butuh dryer? Dryer itu adalah ya tadi ketika musim penghujan, kesulitan petani adalah jemur. Oh Ketika iya, jemur bergantung manual, pada ya. musim ya? Ketika jemur manual, tingkat kerusakannya ini sangat tinggi. Tingkat kerusakan Karena hasil kena panen. air hujan itu Pak? Iya, kena air hujan. Dan sinar matahari juga nggak maksimal kan. Sehingga dryer ini sebagai langkah untuk menjaga kualitas jagung dan meningkatkan nilai jualnya. Gitu. Pak, kan bantuan dari Polri, dryer itu tadi kan ya? Kalau misalkan secara waktunya sendiri Pak, lebih efektif mana sih Pak menjemur seperti itu tadi Ya. dibandingkan dengan menggunakan mesin? Berapa lama gitu Pak kalau misalkan untuk Kalau mengeringkan? kita menggunakan dryer itu dengan kapasitas 20 ton itu kita bisa proses dalam waktu 18 jam. Tapi kalau kita jemur 20 ton itu bisa sebulan belum bisa. Belum tentu kering? Belum tentu kering karena keterbatasan tempat untuk menjemur kan gitu. Pak, ini kalau dari sisi jenisnya sendiri jagungnya gimana sih Pak? Jagung apa sih Pak? Ini namanya jagung hibrida, ya kan. Jadi jagung hibrida itu banyak varietasnya di sini, ya. Banyak produk-produk atau jenis-jenis yang masuk di kalangan petani, ya. Itu tentunya sudah kualitas unggul ini semuanya dari masing-masing bibit dan itu yang jadi pilihan petani ya di masing-masing varietas itu. Pak, biasanya ini dibuat apa Pak kalau misalkan dengan jagung hibrida ini, kualitas hibrida ini? Biasanya untuk apa Pak peruntukannya? Pakan ternak atau mungkin dikonsumsi oleh masyarakat? Pakan ternak bisa, konsumsi masyarakat misalnya apa ya namanya ya, kue kering itu, ya jajanan-jajanan itu Popcorn bisa. gitu ya? Ya popcorn itu bisa.
Kalau popcorn melalui sebuah proses kan gitu, melalui sebuah proses ini disarang sampai ketemu kualitas terbagus, nah itu bisa mengakses ke popcorn mungkin kan itu. Oke, berarti selain tadi itu digunakan untuk pakan ternak, ini juga bermanfaat juga untuk cemilan kita ya, berarti Pak ya. Itu. Oke, ini kalau dari sehektar ini bisa panen berapa banyak Pak? Sehektar itu minimal 5 ton 5 ton. kering ya. Itu kalau Berarti udah- bentuk jagung pipil udah. sudah pipil. Oke. Kalau tongkol itu bisa 10 ton. Gitu. Oke, nah ini nanti setelah hasil kita sudah mencabut ini semua, memanen ini semua, lanjutannya proses apa lagi Pak? Nanti ini kita pipil, kita keringkan, nah, kita kemas lalu kita kirim ke Bulog. Gitu. Oke, untuk secara harga sendiri apakah ada bantuan gitu Pak dari Polri untuk supaya harganya bisa stabil gitu Pak? Kalau harga itu sudah jadi ketetapan pemerintah ya, artinya pemerintah menetapkan harga jagung ya kan sebagai standar nasional, yaitu saya kita ikuti. Cuma dengan adanya Polri ya mendampingi kita ya kan, kita ada mata rantai beberapa yang terputus, yang biasanya kita jual ke tengkulak, kita jual ke apa ya penebas dan sebagainya, ini bisa kita olah dan kita bisa bawa langsung ke Bulog gitu. Jadi ada nilai tambah dari hasil yang selama ini mungkin kalau kita langsung jual, lalu kita proses, kita ada tambahan ongkos proses ini upahnya untuk kita. Gitu. Jadi Artinya bisa untuk dapat petani tadi, lebihan ya. tambahan lebihan gitu ya Pak ya untuk tambahan lebihan. kesejahteraan petani. Iya. Pak, kalau kita berbicara fasilitas-fasilitas tadi yang juga kemudian disiapkan oleh Polri untuk membantu para petani dan mendukung untuk swasembada jagung ini sendiri, salah satu yang juga kemudian kita riset ini adalah listrik bisa masuk ke dalam hutan. Nah ini Bapak bisa cerita nggak Pak? Sebelumnya seperti apa sih Pak? Terus kemudian dengan adanya bantuan ini apa Pak? Membuat akhirnya seperti apa kondisinya Ya, di sini? dengan nanti adanya aliran listrik yang bisa kita nikmati di dalam kawasan, kita bisa buat apa ya sumur-sumur dalam atau pengembangan ternak dan sebagainya. Kita bisa lebih menggunakan teknologi, bukan lagi kita manual, karena itu butuh. Ketika kita berbicara teknologi, kita butuh sumber listrik yang kita butuhkan. Nah, selama ini di dalam kawasan hutan itu kan nggak ada. Bahkan kalau kita sendiri tanpa pendampingan minta akses listrik juga tidak semudah. Susah ya? Ya, nah ini yang kemudahan-kemudahan ini yang kita nikmati dan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Pak, selain bantuan tadi ya, fasilitas, alat-alat, pertanian, dan lain sebagainya. Kalau untuk bantuan modal sendiri, bagaimana Pak dari Polri sendiri untuk membantu para petani di sini? Kita didampingi kemarin untuk kur himbara itu. Kur himbara itu seperti apa? Pinjaman kepada petani untuk beli bibit dan sebagainya itu. Jadi itu ada program himbara dari pemerintah ya, dengan bunga 0,5 tanpa jaminan. Senilai 100 juta untuk petani, maksimal 100 juta, menyesuaikan dengan kebutuhan petani ya, itu tanpa jaminan. Itu khusus untuk petani. Jadi itu bisa membantu untuk meringankan beban petani yang saat ini sedang mencari modal begitu ya Pak ya? Karena selama Bapak ini sudah merasakan Pak? saya sudah itu sudah ambil kur dan saya gunakan juga untuk modal bertani. Itu. Terbantu banget nggak sih Pak dengan adanya bantuan kur itu? Dengan kur misalnya kita 0,5% ya, atau kalau kita biasanya ini pinjemnya ke pribadi ya kan, atau Tengkulak begitu ya? tengkulak. Ini misalnya jagung 1 kilo harga 100 ya, kita pengembaliannya bisa 125, bisa 130 ribu Banyak ada. bunganya ya Pak? Ya, tapi kalau dengan kur ini ya kan, kita lebih ringan dan waktunya juga tidak terburu-buru karena dikasih waktu 6 bulan Jadi bisa misalnya. nafas gitu ya Pak? Ya, kalau musiman 6 bulan, sementara jagung panennya 4 bulan gitu. Jadi masih bisa nafas untuk ngumpulin modal, mengembalikan apa yang sudah dipinjam. Pak, kita tertarik sekali untuk kemudian melihat apa peralatan-peralatan pertanian yang sudah disiapkan oleh dari Polri untuk membantu kesejahteraan para petani yang ada di wilayah Tuban, Jawa Timur ini. Tapi sebelumnya kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Kita ke sana ya Pak? Ya. Saudara, Presiden Prabowo Subianto hari ini datang untuk menyaksikan langsung bagaimana panen raya jagung ini berlangsung secara serentak di Indonesia, salah satunya adalah di Tuban, Jawa Timur. Dan ini sekaligus menandakan bahwa swasembada pangan untuk jagung ini akan terjadi pada tahun 2026 ini. Untuk target 2026 hasil panen jagung yaitu sebanyak 18 juta ton.
Nah, berbagai macam upaya dilakukan oleh Polri untuk membantu menyukseskan program ketahanan pangan ini. Mulai dari membantu, baik itu pendampingan, lalu juga memberikan bantuan berupa bibit dan juga peralatan-peralatan pertanian lainnya. Harapannya ini bisa membantu para petani untuk bisa nantinya menyukseskan program ketahanan pangan, yaitu adalah dari hasil panen jagung. Pak Sudarlim masih bersama kami di Kompas TV. Selamat pagi Pak, ini berarti peralatan bantuan dari mana nih Pak? Dari Polri, Pak. Dari Polri sama Pak Kapolri, Presiden ya? iya. Oke, Pak, tadi kan ada Pak Presiden datang ke sini. Bapak sendiri sempat ngobrol nggak sama Pak Presiden? Sebentar tadi mengucapkan salam saja. Gitu. Tapi senang nggak ketemu sama Pak Presiden? Alhamdulillah senang. Happy banget ya? Happy. Dan masyarakat sekitar sini juga semuanya ikut bahagia. Gitu. Kalau tadi belum berkesempatan untuk bisa ngomong panjang, sebetulnya kalau dari sisi pertanian, Bapak sendiri tuh kepingin nyampaikan apa sih Pak ke Pak Presiden? Saya berharap dari Pak Presiden itu bisa kasih support kepada petani, khususnya di area kita, karena di sini tak ada hujan, itu bisa ada bantuan irigasi sumur bor. Dan pupuk lebih dipermudah lagi, karena selama ini pupuk ya sudah maksimal, tapi kalau bisa lebih maksimal supaya hasil panen para petani bisa meningkat. Nah, dengan sumur tadi harapan kita petani bisa manen itu tidak hanya 2 kali, tapi bisa 3 kali. Sehingga produktivitas itu meningkat, ya kan? Lalu kesejahteraan petani atau anggota kita kelompok juga meningkat. Gitu. Dan di samping itu juga banyak apa istilahnya ya, keinginan dari petani tentunya khususnya di harga ya. Di harga itu bagaimana pemerintah bisa kasih akses harga yang maksimal untuk petani. Oke, berarti itu adalah harapan-harapan yang sebetulnya tadi ingin disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, tapi memang karena adanya keterbatasan waktu, jadi ya belum sampai. Semoga informasi yang disampaikan tadi bisa sampai kepada Presiden Prabowo Subianto yang sekarang sedang menyaksikan di Kompas TV. Pak, jadi tadi kan disampaikan ada bantuan bibit, ada bantuan pendampingan, dan juga ada bantuan alat-alat untuk pertanian. Nah ini kalau ini sendiri, ini alat pertanian apa sih Pak? Ini Pak Ini namanya mesin pemipil jagung ya. Dan dengan alat ini kita akan lebih cepat dalam memproses untuk mengolah jagung pasca panen. Seberapa cepat misalnya untuk Jadi ini ya? perbandingannya dibanding kita manual ini bisa lebih efisien waktu 90%. Oke. Kalau misalnya dikerjakan manual itu 1 jam, dengan ini bisa 10 menit. Itu 10 menit sudah selesai. 1 jam itu berapa kilo Pak? Untuk berapa kilo Proses jagung? ini dalam 1 jam itu bisa 1 sampai 2 ton. Oh, 1 sampai 2 ton Ya. dalam waktu 1 jam? 1 jam. Untuk memipil secara manual? Nah, Oh, kalau pakai mipil mesin? pakai mesin. Oh, Kalau oke. kita manual 1-2 jam itu enggak mungkin dapat 1 kintal. Paling Oke. 30 kilo, 50 kilo kalau manual. Waduh, berarti terbantu banget ya Pak ya, Ya, dengan adanya dengan- peralatan-peralatan ini ya, ya? dan Oke. Terus kalau untuk hasilnya sendiri nanti keluarnya seperti apa Pak? Nah, kita coba, kita nyalakan, Boleh. alatnya bisa dinyalakan, Ini- kita praktekkan ya. Harus berapa orang nih Pak berarti yang mengoperasikan nih? Operasinya kalau alat ini minimal 3 orang. 3 orang. 3 orang itu orang. adalah driver. Driver yang di atas, yang naikkan hasil panen, naik sama yang nada. Menadai untuk Ya, hasilnya. ya. Maksimalnya itu 5 orang, karena nanti ada yang proses jahit, lalu proses angkut ke mobil angkut dari panen untuk dikeringkan. Gitu. Satu kali proses dapatnya 5 karung. Wah, Iya. ini luar biasa sekali, bisa membantu untuk hasil mengolah hasil panen dari jagung di sini. Ya. Jagung apa Pak yang dipanen biasanya Pak? Ini nyalakan jagung, kalau kita ini adalah jagung susu. Oke, ini Iya, jadinya. iya, sudah ya. Wah, ini jadi hasilnya, ini adalah hasil panen dari para petani jagung yang ada di Tuban, Jawa Timur. Kita akan mencoba untuk mengolah jagung yang ada di sini Pak. Ini kayaknya di belakang ada jagungnya nih Pak, bisa kita coba nggak Pak? Iya. Jadi kita akan mengupas terlebih dahulu untuk jagungnya. Nyalakan. Oke. Oke. Setelah ini baru langsung dimasukkan ke situ. Iya, masukkan ke sini. Nanti keluar dari sini, ya kan? Sudah berupa pipilan. Oke. Nah, jadi keluar dari sini nanti sudah pipilan seperti ini. Berarti berapa ini Pak keluarnya Pak? 1, 2, 3? Dua, ya. Oh, 2 ini ya, 2 Ya, hasil keluarnya ya dua Pak ya? hasil keluar. Oke, Dengan siap-siap. kecepatan tonase tadi kira-kira 1 jam itu bisa 1 sampai 2 ton. Oke, siap. Kita coba dulu Pak sekali lagi Pak. Nah, Wah, ini mesinnya ini udah kita nyala nih coba. Pak. Jagungnya Pak. Kita coba masukkan, ya. Oke, kita akan coba masukkan, ya. untuk proses pemipilan jagung yang saat ini sedang berlangsung. Gas. Jadi ini adalah mesin yang tadi disampaikan bisa mempermudah untuk para petani jagung bisa memipil jagung kurang lebih 90% lebih cepat dibandingkan dengan pada Lepas. saat proses manual seperti itu.
Bapak kan dari Gapoktan binaan dari Polri nih Pak. Kalau secara hasilnya sendiri, setelah hasil kemudian diterima ada kurang lebih 5 sak. Ini gampang nggak sih Pak untuk menjualnya gitu Pak? Setelah terproses seperti itu, sebenarnya tidak usah kita keringkan, sudah banyak yang beli. Oh gitu? Ya, kita tidak harus antar atau kita proses lagi, tapi ketika kita bisa mengolahnya, memprosesnya lagi lebih bagus, itu akan meningkatkan daya jual kita. Misalnya kadar air itu kalau dari lahan itu kan 35, maksimal itu paling kering 28. Setelah kita proses dengan dryer itu bisa di K14, kita bisa masuk standar Bulog. Tapi ada bantuan nggak sih Pak dari Polri gitu Pak untuk kemudian memasarkan begitu ya ke Bulog gitu Pak, supaya nantinya bisa para petani bisa mendapatkan harga yang oke gitu Pak? Oh, di musim panen pertama kemarin kita didampingi dari teman-teman Polri untuk mengakses ke Bulog. Kita sudah kirim dari kelompok saya sendiri itu sekitar 25 sampai 30 ton. 25.000 ya sampai 30 ton itu. Untuk dari sisi harganya sendiri gimana Pak? Harganya per kilonya apakah diberikan harga yang sesuai begitu Pak untuk para petani? Kalau kita kelompok hanya memfasilitasi ya, artinya kita tidak ambil profit karena kita bukan pengusaha, maka kita membantu petani untuk memproses itu. Dan petani dengan adanya kelompok dia dapat profit nilai jual. Ketika dia jual sendiri dengan difasilitasi kelompok itu ada selisih harga kisaran 300 sampai 400 rupiah per kilogramnya. Per kilogramnya. Jadi itu meningkatkan pendapatan petani juga. Gitu. Dan kita juga melihat itu kan hasil dari 2025 lalu. Ini kan hasilnya juga bagus nih Pak, 400 ribu lebih ton untuk kemudian hasil dari panen jagung. Ya. Apa Pak, harapannya tahun 2026 ini bisa lebih banyak lagi untuk hasil surplusnya nih Pak? Kalau dari Bapak sendiri apa Pak mungkin strategi yang ingin disampaikan untuk menjaga kualitas supaya nantinya hasil panen ini tadi bisa layak ekspor? Nah, kalau untuk menjaga kualitas, proses pasca panen itu penanganannya cepat. Didukung dengan sarana prasarana yang cukup, alat sehingga jagung panen tidak sempat ditimbun ya. Kalau musim hujan jagung itu ketimbun 2-3 hari sudah rusak gitu. Jadi kalau bisa habis panen langsung ke alat tadi ya. Atau syukur-syukur ada penampungan namanya silo untuk menampung hasil panen tadi. Itu bisa menjaga kualitas sampai berbulan-bulan. Saya kira itu. Pak, ini kan Bapak kan juga sudah menjalani masa pelatihan gitu ya Pak ya, dan juga pembinaan dari Polri sendiri. Apa yang mungkin paling Bapak ingat dari masa pembinaan dan juga pelatihan dari Polri ini Pak? Nah, ini saya dengan teman-teman Polri, ini belakangan ini banyak kita dibantu akses listrik ya, masuk ke dalam kawasan hutan. Lalu kita dibantu akses jalan, perbaikan tani, itu juga. Akses listrik ke hutan itu seperti apa Pak maksudnya? Infrastrukturnya, seperti tiang ya kan. Sebelumnya di sini memang susah gitu ya Pak listriknya? Bukan susah, yang masuk ke dalam kawasan kan belum ada. Jadi karena terbantu. kita ada sehingga itu dengan listrik itu kita coba membuat satu sumur bor untuk perhitungan saja nanti ini plus tambahnya. Ketika ini memang layak dan bagus ya kita tinggal copy paste untuk menjadi lebih banyak. Ketika ini memang jalan untuk mensupport produksi itu ini ya ini yang harus kita dan harus juga didukung kebijakan dari semua pihak. Jadi tidak bisa juga misalnya di Tuban ada 100 kelompok terus kelompok saya baik sendiri saya juga tidak mau. Jadi 100-100-nya di Tuban juga harus baik. Rata ya baiknya. Iya. Karena itu kebijakan pemerintah, bukan untuk pribadi saya, tapi untuk seluruh rakyat yang ada di negeri. Artinya bantuan listrik masuk ke dalam hutan ini yang juga menjadi salah satu hal yang paling berkesan mungkin ya Pak ya, dari Polri ya Pak ya. Kalau sekiranya Bapak mendapatkan kesempatan untuk bisa langsung bertemu dengan Kapolri, menyampaikan langsung ucapan terima kasih mungkin Pak, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa pasti. Ya, saya Sudarlin ya, Ketua Kelompok Tani Hutan Lestari Tegarjo, Kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban. Saya mengucapkan terima kasih sebenarnya kalau ketemu atas apa yang dilakukan oleh teman-teman Polri yang pendampingan kepada kelompok tani kami ya, sehingga banyak jaringan yang bisa kita akses. Apa yang kita tidak ngerti menjadi ngerti. Nah, harapan saya Polri tetap menjadi pelindung masyarakat ya kan, kita nyaman ya kan, semakin dekat dengan masyarakat, dicintai masyarakat. Jadi Polri juga anak negeri ini, orang Indonesia juga sama-sama anak bangsa ini. Jadi semuanya baik kalau menurut saya. Ya. Jadi semua makhluk terlahir di negara ini bagi saya tidak boleh ada yang direndahkan. Semua harus baik.
Semua harus rukun. Ini kuncinya Indonesia jadi maju. Jadi terima Ya, kasih, ucapan ya. terima kasih untuk segala bantuan yang telah diberikan Ya. untuk menyukseskan program untuk ketahanan pangan, pembangunan dan juga penanaman jagung yang ada di wilayah Ya. Tuban, Jawa Timur. Terima kasih waktunya bersama kami di Kompas TV, Ya, Pak sama-sama. Sudarlim. Ya, Ya. seperti yang tadi disampaikan bahwa memang kalau kita melihat secara target nasional untuk tahun 2026 ini adalah sebanyak 18 juta ton. Harapannya ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dari masyarakat secara nasional atau di Indonesia saja, tetapi juga bisa membuka jaringan untuk ekspor sehingga para petani di sini bisa berkarya lebih lagi menghasilkan jagung-jagung berkualitas dan juga mendukung kekuatan swasembada pangan yang seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mana ini masuk dalam program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi besar sekali harapannya untuk program dari ketahanan pangan ini, yaitu pembangunan dan juga kemudian penanaman jagung secara serentak dan juga hasil panennya yang juga kemudian berlangsung pada hari ini bisa menginspirasi daerah-daerah lainnya agar bisa semakin surplus lagi dalam menghasilkan jagung yang merupakan komoditi andalan dari wilayah Indonesia. Kika Madona, Yudhistira, Cilmi Ardiantovani, Tuban, Jawa Timur.